Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Purwanto, SPD, SD Negeri 2 Panjer Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Salam sejahtera untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia. Pelajaran seri Semangat Guru. 1. Resiliensi, tangguh dan teknologi. 2. Critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. 3. Creativity, konten dan teknik penceritaan. 4. Communication, komunikasi efektif. 5. Improvised teacher, penerapan kelas campuran. 6. Collaboration, kolaborasi dan dampak. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Istilah psikologinya melenting ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Kemampuan ini bisa dilatih sehingga terampil menjadi refleks. Kerangka SAMR, yaitu tingkat kemampuan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Kerangka itu terdiri dari substitusi, augmentasi, modifikasi, dan yang terakhir adalah redefinisi. Selanjutnya pelajaran 2 yaitu critical thinking, berpikir kritis. Critical thinking, proses berpikir, observasi, refleksi, nalar yang disiplin, mahir, aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi informasi. Critical thinking, keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim. Mengapresiasi berpikir kritis, orisinalitas, dan detail. Orisinalitas, semakin orisinal artinya murid semakin serius mencoba. Sedangkan di detail, semakin detail berarti murid semakin waspada terhadap sesuatu yang mungkin luput dari perhatiannya. Di orisinalitas semakin mengaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan personal mereka, semakin seragam berarti refleksi belum mendalam. Sedangkan di detail berarti murid sudah bersikap saya tidak rela kalau ada yang terlewat, padahal saya sudah berusaha sejauh ini. Selanjutnya di pelajaran 3 adalah creativity content. Menjadi guru semakin butuh banyak keahlian. Jadikan kemampuan bercerita bukan hanya tugas untuk dikerjakan, tapi semangat belajar sesuatu yang baru. Karena kemampuan bercerita akan berguna di seluruh kehidupan kita. Apakah konten itu? Yaitu segala bentuk komunikasi terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahap membuat konten. 1. Membuat rencana. 2. Mengeksekusi. Dan 3. Memasarkan. Membuat rencana, mengerti persis apa masalahnya, mengerti persis apa solusi paling tepatnya, mengerti persis siapa yang diajak omong, siapa pemeriksa. Mengapa? Mengerti persis digarisbawahi. Karena seringkali pemahaman awal kita berkabut, kurang tepat dan meleset. Mengeksekusi, impact, menarik gak? Communication, jelas gak? Persuasion, membuat peduli gak? Memasarkan, menyampaikan dengan pengantar yang tepat, menyampaikan di waktu yang tepat. Bagaimana mengajak supaya lebih banyak orang yang melihat? Jujur pada diri sendiri, selalu kembali dengan melihat diri sendiri. Menarik apa tidak, informatif apa tidak, membuat peduli apa tidak. Kita si pembuat selalu bisa menjawab dengan tepat. Tapi hambatan terbesarnya apakah kita bisa jujur pada diri sendiri.
Berikutnya pelajaran 4 yaitu communication, komunikasi efektif. Komunikasi efektif yaitu proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi efektif dua arah. Bagaimana Anda mendengarkan untuk mendapatkan makna penuh dari apa yang dikatakan dan juga membuat orang lain selalu didengar dan dipahami. Kunci dari kehidupan yang sehat dan bahagia adalah hubungan yang baik. Keterampilan itu perlu dipertimbangkan. Satu, observasi kondisi. Feeling, perasaan, need, kebutuhan, request, permintaan. Mindset dari menganalisa dan menentukan tingkat kesalahan seseorang, orang lain. Menjadi fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan orang lain. Proses perubahan memerlukan kolaborasi. Kolaborasi memerlukan komunikasi yang baik. Hasil kolaborasi dan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik. Untuk pelajaran 5 adalah improvised teacher, penerapan kelas campuran. Darurat pembelajaran telah terjadi bahkan sebelum pandemi COVID-19. Penting bagi kita fokus pada kualitas pembelajaran, bukan kuantitas belajar. Dampak pandemi COVID-19 belum bisa dikendalikan, ada ketidakpastian dampaknya. Penting bagi kita bersikap responsif dan fleksibel, memilih strategi dan teknologi pembelajaran. Tidak ada solusi tunggal buat semua anak, orang tua, guru, satuan pendidikan, dan daerah di Indonesia. Penting bagi kita melakukan pembelajaran yang adaptif secara pedagogi dan teknologi, sesuai kondisi murid, orang tua, satuan pendidikan, dan daerah. Poin penting, fokus pada kualitas pembelajaran, bukan ketuntasan belajar. Responsif dan fleksibel memilih strategi dan teknologi pembelajaran. Pembelajaran yang adaptif secara pedagogi dan teknologi. Mengapa pembelajaran campuran? Orientasi kebutuhan murid, fleksibel, orientasi abad ke-21. Pembelajaran campuran menjanjikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada murid sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Pembelajaran campuran bersifat lebih luas, baik untuk memenuhi kebutuhan murid, ketersediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet, maupun kondisi pandemi yang tidak pasti. Pembelajaran campuran lebih memungkinkan bagi guru untuk memandu murid dalam menguasai 4C, kompetensi abad ke-21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Pengertian sinkron, pembelajaran yang menghadirkan murid dan guru pada waktu yang bersamaan, sehingga memungkinkan interaksi langsung antara murid dengan guru, murid dengan murid, atau murid dengan narasumber lain dipandu oleh guru. Meski sering diasosiasikan dengan luring, pembelajaran sinkron bisa dilakukan secara daring. Sedangkan pengertian asinkron, pembelajaran yang memungkinkan murid belajar tanpa butuh kehadiran guru pada waktu bersamaan sehingga murid bisa menentukan waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Pembelajaran asinkron bisa dilakukan secara luring maupun secara daring. Sinkron, metode yang disarankan. 1. Praktek. Murid menerapkan suatu prosedur dengan peralatan khusus. 2. Diskusi. Murid melakukan tukar pikiran dalam atau antar kelompok. 3. Refleksi bersama. Murid memandai dan menilai proses dan pencapaian belajar secara kolektif. 4. Umpan balik. Murid memberikan umpan balik terhadap tugas atau proyek murid. Asinkron, metode yang disarankan. 1. Penguasaan materi. Murid mempelajari materi secara mandiri. 2. Tugas kontekstual. Murid mengerjakan tugas yang terkait dengan kehidupan atau lingkungan di sekitarnya. 3. Proyek kolaborasi.
Murid mengerjakan suatu tugas yang membutuhkan kolaborasi dengan murid lain. 4. Refleksi personal. Murid menandai dan menilai proses dan capaian belajar secara personal. Kelebihan sinkron. 1. Aktivitas belajar interaktif. Guru bisa melakukan komunikasi interaksi dengan murid. 2. Antusiasme belajar. Guru bisa menumbuhkan antusiasme belajar murid. 3. Umpan balik sesuai kebutuhan guru. Bisa melakukan personalisasi umpan balik sesuai kompetensi murid. Sedangkan asinkron, kelebihannya adalah 1. Fleksibilitas jadwal. Murid bisa mengatur jadwal belajarnya secara mandiri. 2. Tempo tergantung murid. Murid bisa memegang kendali terhadap tempo belajarnya. 3. Umpan balik instan. Murid bisa mendapatkan umpan balik secara instan, tidak menunggu respon dari guru. Sinkron, kelemahannya 1. Jadwal yang kaku. 1 jadwal yang sama untuk semua murid. 2. Tempo tergantung guru. Tempo pembelajaran seringkali sangat tergantung pada guru. 3. Kehadiran dan kualitas guru. Ketergantungan pada kehadiran dan kualitas guru. Asinkron, kelemahannya adalah 1. Perasaan terisolasi. Murid berpotensi merasa sendiri dan terasing dari lingkungan sekitar. 2. Penurunan antusiasme. Murid mungkin mengalami kehilangan semangat belajar. 3. Kualitas bahan ajar. Ketergantungan pada ketersediaan bahan ajar yang berkualitas. Tiba saatnya pelajaran 6, yaitu collaboration, kolaborasi dan dampak. Program guru belajar dan berbagi, seri semangat guru, keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kolaborasi merupakan suatu keniscayaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat ditambah kondisi pandemi yang mengharuskan pembelajaran dari rumah. Saat ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran secara kolaboratif. Kegiatan pembelajaran kolaboratif merupakan suatu keniscayaan. Pada kegiatan belajar mengajar (KBM) konvensional, kolaborasi biasanya dilakukan antar siswa atau guru dalam satu sekolah atau dalam satu kelas yang sama. Namun, dengan ketersediaannya jaringan komunikasi internet, kolaborasi sangat mungkin dilakukan antar sekolah, antar wilayah, bahkan melampaui batas negara. Demikian penyampaian pengimbasan saya, seri Semangat Guru, keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.